Halo semuanya, selamat datang kembali di channel saya First Education Medan. Di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan soal-soal di ruko 3, yaitu soal nomor 31, 32, dan 33. Untuk pembahasan soal-soal sebelumnya, silahkan cek linknya di bagian deskripsi ya. Kita mulai saja. Nomor 31, pada bidang koordinat terdapat titik O, 00, titik A, 23, dan titik B, min 1, 1. Jika OA adalah A, lalu OB adalah B, ditanya nilai T yang membuat panjang dari A tambah TB itu menjadi minimum. Ya. Nah, jadi pertama-tama kita tulis dulu ya, OA itu adalah A kecil adalah 23, lalu OB adalah B kecil yaitu min 1, 1. Ini yang diminta soal, yaitu panjang dari A tambah TB harus minimum. Nah, pertama-tama kita fokus dulu ke A tambah TB. Apa itu A tambah TB? Jadi kita masukkan saja A-nya 23 dan T kali B ya. Jadi ini dikali masuk T-nya menjadi min T dan T. Kita tulis. Nah, lalu kita jumlahkan, maka yang atas adalah 2 kurang T, yang bawah menjadi 3 tambah T. Nah, itu tahap 1. Nah, lalu tahap keduanya, kita hitung panjang dari ini. Oke, nah cara menghitung panjang kan berarti ini tinggal dipitagoraskan saja. Nah, kalau ini dipitagoras berarti ada akar, lalu yang atas dikuadrat, yang bawah dikuadrat. Nah, itu kita sebut sebagai P. Nah, tapi akar ini sangat bikin ganggu saja. Jadi kita kuadratkan kiri kanan supaya akarnya hilang. Jadi kita dapat P kuadrat adalah 2 kurang T dikuadrat ditambah 3 tambah T dikuadrat. Ya, jadi ini nanti semuanya adalah P kuadrat. Oke. Nah, adalah panjangnya dikuadrat. Nah, mengapa kita hitung panjangnya dikuadrat? Padahal yang ditanyakan panjangnya yang minimum. Nah, logikanya adalah kalau panjangnya minimum, maka P-nya dikuadrat juga pasti minimum. Artinya kita cukup kerjakan yang ini saja. Oke. Nah, jadi 2 kurang T dikuadrat kita jabarkan dapatnya ini, dan 3 tambah T dikuadrat dapatnya ini. Oke, nah lalu kita tinggal sederhanakan ya, T kuadrat dengan T kuadrat hasilnya 2T kuadrat dan seterusnya. Oke, nah selanjutnya kalian perhatikan, ini kan adalah persamaan yang ada bentuk kuadratnya. Jadi ini adalah persamaan kuadrat. Oke, nah ingat kalau mau mencari titik minimum itu kan sama artinya dengan mau mencari puncaknya. Oke, nah biasanya kan soal berbentuk X, jadi kita menghitung XP adalah min B per 2A. Tapi di soal ini adalah berbentuk T, jadi kita hitung aja TP-nya, T puncaknya adalah min B per 2A, yang sebagai A ini ya, ini A kita, yang sebagai B ini. Ini C-nya tapi kita tidak gunakan. Masukkan saja ke rumus min B per 2A, jadi min 2 ya, kita tulis per 2 kali A-nya pun 2. Ini tinggal dicoret, maka hasil akhir min setengah ya. Jadi udah dapat T. T-nya itu, T puncaknya adalah min setengah, itu sama artinya dengan minus 0,5 jadi A. Ya. Jadi nilai T harus min setengah supaya hasil dari ini adalah minimum. Oke, kita lanjut ke soal nomor 32. Jika A adalah 5I tambah 5J, lalu B adalah I tambah 3J, sedangkan C adalah A tambah NB. Ditanya nilai minimum dari panjang vektor C adalah titik-titik-titik. Nah, cara kerjanya sebenarnya mirip sih. Oke, pertama-tama kita hitung dulu C-nya ya. C kan dari soal adalah A tambah NB. Jadi kita masukkan A-nya, lalu kita masukkan B-nya. Ya, A-nya sesuai dengan ini adalah 55, lalu B-nya adalah 13, N-nya kita kali masuk, nanti dapat 5 plus N, di bawahnya 5 plus 3N. Nah, lalu kita mau menghitung panjang C. Panjang C kan berarti di Pitagoras tapi ada di akar, tapi kita kuadratkan saja supaya akarnya hilang. Oke, jadi kita tulis buka kurung 5 tambah N kuadrat plus buka kurung 5 tambah 3N di kuadrat. Yang depan ini kita jabarkan nanti dapatnya ini, sedangkan yang belakang dapatnya ini. Lalu kita tinggal sederhanakan. Ya, seperti yang saya bilang tadi di sini, kita sebenarnya kan mau panjang C. Tapi kenapa kita buat panjang C di kuadrat? Nah, logikanya adalah kalau panjang C-nya minimum, maka kuadratnya juga pasti minimum. Ya, jadi kita kerjakan saja bentuk kuadratnya. Kita tidak usah pusing dengan bentuk akarnya. Ya, nah jadi ini kalau kita sederhanakan n kuadrat tambah 9n kuadrat adalah 10n kuadrat. Lalu yang n 10n dengan 30n itu menjadi 40n.
Lalu yang angka 25 dengan 25 menjadi 50. Oke, nah selanjutnya kita hitung dulu N puncaknya ya, seperti ini. X puncaknya adalah min B per 2A. Yang menjadi B 40, yang menjadi A adalah 10. Jadi kita masukkan minus 40 per 2 kali 10, kita peroleh N-nya min 2. Oke, selanjutnya kita mau panjang C. Artinya apa? Artinya ini tinggal dimasukkan min 2, ini juga dimasukkan min 2. Ya. Jadi 10 kali min 2 dikuadrat adalah 4, plus 40 kali ini masukkan min 2 menjadi minus 80, belakangnya tetap ada plus 50. Nah, tapi sekarang kita maunya panjang C saja, berarti kita akarkan ya, semuanya diakarkan. Kalian sederhanakan, hasilnya adalah akar 10 ya. Jadi jawabannya adalah E. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Nomor 33, diketahui kubus satuan A, B, C, D, E, F, G, H. Misalkan vektor AB adalah I, yaitu 100. Vektor AD adalah J, yaitu 010. AE adalah K, adalah 001. Diketahui titik P adalah titik tengah atau pusat dari sisi BCGF. Ditanya vektor proyeksi FP terhadap vektor AC adalah apa? Oke. Nah, jadi pertama-tama kita coba menggambar dulu ya apa sih maksudnya gitu. Jadi kita memiliki kubus yang kita namakan A, B, C, D itu alasnya dan E, F, G, H adalah atapnya, tutupnya. Ya. Nah, ingat kalau dikasih tahu vektor satu, kubus satuan artinya ini semua sisinya atau rusuknya itu panjangnya satu. Jadi A ke B 1, B ke C 1, C ke G 1 dan seterusnya. Ya. Nah, lalu ditanya adalah FP diproyeksi ke AC. Oke, nah P itu di mana? P adalah tengah-tengah dari BCGF. Jadi kira-kira di sini ya. Dari B ke G kita kalau tarik. Nah, dari F ke C kalau kita tarik itu kurang cantik. Kurang ya ini. Nah, berarti P-nya kira-kira di sini ya. Bisa dibayangkan ya. P itu tengah-tengah dari sisi yang sebelah kanan. Oke, saya hapus saja biar jelas. Ini adalah titik P. Oke. Nah, kita bisa membayangkan bahwa titik asalnya ini A itu sebagai 000. Nah, lalu disebutkan bahwa AB itu kita misalkan sebagai I. Ya, nah artinya dari A ke B itu kan geraknya ke kanan sebanyak satu langkah. Jadi ke kanan itu adalah sebagai X di sini ya, X-nya 1, tapi Y dan Z-nya 0. Nah, kalau AD bagaimana? AD itu artinya gerak maju, maju ke depan sebanyak satu langkah. Jadi J itu sama artinya dengan 0, 1, 0 ya. Jadi Y-nya 1 ya, karena J itu sesuai dengan arah Y. Kalau yang AE itu artinya kalian bisa membayangkan dari A dari bawah naik ke atas sebanyak satu langkah. Jadi K itu adalah 001 ya. Jadi Z-nya itu nilainya 1, sedangkan yang lainnya 0. Oke, nah P adalah pusat dari BCGF, sudah saya bilang tadi di sini ya. Nah, bayangkan kalau dari A mau ke P itu bagaimana? Berarti kan dari A kita ke B dulu. Oke, A ke B berarti X-nya 1 ya. Ini X-nya 1. Nah, lalu dari B kita ke C tapi tidak sampai penuh. Kita jalan sampai tengahnya saja. Oke, artinya ini kita hanya maju sebanyak setengah langkah. Nah, jadi ini setengah artinya apa? Artinya Y-nya setengah. Nah, kita udah sampai di sini ya. Nah, lalu naik lagi ke atas sampai ke P. Oke, nah naiknya nggak full, melainkan naik hanya setengahnya saja. Kalau naik full itu 1. Nah, jadi kalau naik setengah berarti Z-nya hanya setengah. Oke, jadi kita sudah tahu koordinat dari P adalah 1,5. Oke, selanjutnya kita tinggal menghitung FP ya. FP itu artinya apa? Artinya P kurang F. Oke, nah tapi kita masih perlu titik F ya. Nah, P kita tadi sudah tahu yaitu 1,5 ini. Nah, kalau F bagaimana? F itu artinya dari A kita ke B, berarti ke kanan 1. Nah, lalu langsung ke atas satu langkah. Jadi 101 ya, karena X-nya 1, Y-nya tidak perlu, Z-nya 1. Kita kurangkan nanti dapatnya ini. Inilah FP. Nah, langkah kedua kita mencari AC. Oke, AC artinya C kurang A. Oke, nah C berarti dari A mau ke C, kita dari A ke B dulu, berarti ke kanan satu langkah, lalu dari B ke C maju satu langkah. Ya,
berarti 110, karena tidak perlu naik ataupun turun. Oke, jadi Z-nya 0, hanya X ke kanan 1 dan Y ke atas ke depan 1. Oke, nah kalau A-nya kan 000 ya, jadi kita udah dapat AC adalah 110. Oke, nah selanjutnya kita tinggal gunakan rumus proyeksi FP ke AC ya. Proyeksi FP ke AC akan sama artinya dengan FP dot AC per panjang AC di kuadrat dikali vektor AC-nya lagi. Oke, masukkan FP-nya, masukkan AC-nya. Lalu panjang AC kita hitung di sini ya. Panjang AC itu berarti kan ini di Pitagoras. Berarti 1 di kuadrat tetap 1, 1 di kuadrat lagi tetap 1, yang nolnya kita abaikan saja, menjadi akar 2 ya. Nah, jadi di sini yang di bawah ini kan panjangnya di kuadrat, jadi akarnya hilang. Jadi kita tulis saja 1 tambah 1 menjadi 2. Oke? Nah, dikali lagi, ini kali ya, dikali lagi dengan AC, jangan lupa. Nah, yang atas kita dotkan. Cara dotnya kan atas kali atas itu 0, tengah kali tengah adalah setengah, bawah kali bawah 0 lagi ya. Jadi yang atas setengah per yang bawah 2 menjadi seperempat kali dengan AC. AC 110. Kita tulis ulang, seperempat kali 110, maka jawaban yang sesuai adalah E. Oke, demikianlah pembahasan 3 soal di video kali ini. Ingat ya, untuk selalu banyak belajar dan banyak berlatih, maka kamu pasti bisa. Jangan lupa untuk like video ini dan subscribe channel ini supaya kamu tidak ketinggalan update video terbarunya. Terima kasih banyak sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.